Ketika Arjuna dan Karna telah siap untuk berperang tanding, Mahaguru Kripa menguasai aturan segala jenis pertempuran, turun ke tengah arena lalu berdiri di antara keduanya. Kemudian ia berkata, "Putra raja yang siap bertempur dengan tuan ini adalah putra Pitra atau Dirata dan Pandu dan berasal dari keturunan bangsa Kuru. Sadarlah wahai kesatria perkasa, nenek moyang tuan dan wangsa tuan telah memberi contoh mulia tentang asal usul tuan. Hanya setelah mengetahui asal usul tuan, Adirata boleh bertempur melawan tuan." Dan Patra Arjuna, menurut aturan perang tanding, putra raja yang bergaris kelahiran mulia tidak boleh bertanding melawan seorang petualang yang tidak dikenal. Mendengar kata-kata Mahaguru itu, Resi sang Arjuna serta merta dan Karna bertunduk lunglai bagai sekuntum teratai layu. Tetapi Duryodhana bangkit berdiri tegak lalu berkata lantang, "Kalau perang tanding ini tak bisa dilangsungkan hanya karena bukan seorang raja, mudah saja aku nobatkan karena sebagai Raja Angga." Setelah berkata begitu, ia meminta Bhisma dan Dhestharashta untuk mempersiapkan upacara penobatan mahkota, bertahtakan permata dan semua lambang kebesaran raja segera disiapkan dalam waktu singkat. Karena yang masuk ke arena sebagai anak seorang Saiskreta dinobatkan menjadi raja kerajaan Angga. Dengan demikian martabat kedua orang muda itu begini sepadan. Ketika keduanya siap bertanding, tiba-tiba muncullah Adirata, ayah angkat Karna. Sambil mengacung tongkatnya, ia maju ke depan. Tubuhnya gemetar karena amat cemas. Adirata terkejut melihat anaknya mengenakan mahkota raja. Melihat ayahnya karena mengunjukkan sembah hormat dengan kepala tunduk, Adirata memeluknya dengan tangan gemetar dan air mata berlinang-linang. Hatinya terharu penuh cinta berlimpah-limpah. Wajahnya yang sudah keriput terperciki air suci yang menetes dari mahkota Karna. Pada suatu saat itulah Bima tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Oh, ternyata ia anak syair kereta kuda. Tariklah kereta dan paculah kudamu seperti yang dikerjakan ayahmu. Engkau tak cukup berharga untuk mati di tangan Arjuna. Kau juga tidak pantas menjadi raja kerajaan Angga." Mendengar kata-kata Bima yang tajam, bibir Karna bergetar karena sangat-sangat marah. Begitu marahnya dia hingga tak kuasa berkata-kata. Ia hanya menatap matahari yang sedang tenggelam di Yojana Barat sambil menarik nafas panjang. Tetapi Duryodhana berteriak memotong kata-kata Bima yang menghina. Werkudara, tak pantas engkau berkata demikian. Hakikat seorang kesatria adalah keberaniannya, bukan asal kelahirannya. Karena itu tak ada gunanya kau bicara tentang asal usul seorang pahlawan besar atau mata air sungai yang maha luas. Aku bisa memberikan ratusan orang yang berasal dari kelahiran sederhana sebagai contoh bagimu. Aku tahu sungguh tidak enak ditanyai mengenai asal usul. Lihatlah ksatria ini, perawakan dan sikapnya bagai dewata. Senjata dan anting-antingnya
yang kemilau. Lihatlah kemahirannya mempergunakan berbagai senjata. Pastilah ia adalah sesuatu yang tersembunyi tentang dirinya, sebab bukankah tidak mungkin seekor harimau lahir dari perut seekor biri-biri? Katamu ia tidak pantas menjadi Raja Angga. Sebaliknya aku menganggap tidak sangat berharga dan pantas memerintahkan seluruh dunia. Setelah berkata begitu, Duryodhana menyambar karena menaikkan ke keretanya, lalu memacu keretanya itu secepat kilat. Kemudian arena matahari pun langsung lenyap dari angkasa. Langit gelap gulita, rakyat bubar dengan ribut. Suasana kacau balau, orang berkelompok-kelompok membicarakan peristiwa itu yang baru saja terjadi. Ada yang memuja Arjuna dan memuji, ada yang memuji Karna, dan ada pula yang memuji Duryodhana. Bathara Indra tahu pertarungan sengit antara putra dan putra Bathara Surya tak mungkin dihindari lagi. Jika tidak saat ini, pasti akan terjadi kelak di kemudian hari. Untuk melunturkan kesaktian Karna, Bathara Indra menyamar sebagai seorang